Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Apriani dengan NIM 22272000067 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan dosen pengampu Dr. Ujang Jamaluddin, MSI, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi perjuangan bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan. Bentuk perjuangan bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan ini ada beberapa, yaitu yang pertama perjuangan bersenjata, kedua perjuangan diplomasi, ketiga pada masa Orde Lama, keempat masa Orde Baru, dan yang kelima pada masa reformasi. Yang pertama yaitu perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dilatar belakangi ketika Belanda kalah oleh Jepang, lalu Belanda membentuk NICA di Brisbane, Australia di bawah Van Mook. Setelah Jepang kalah oleh pasukan sekutu, Belanda ingin kembali ke Indonesia. Alasan utamanya adalah alasan ekonomis dengan menyebutkan bahwa Indonesia bukan lagi jajahan Belanda, melainkan wilayahnya yang sejajar dengan wilayah Belanda lainnya di Eropa. Hal ini dimaksudkan agar kembalinya Belanda ke Indonesia memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Bahkan pengakuan bahwa Indonesia adalah bagian dari wilayah Belanda di seberang diterima oleh dunia internasional. Pasukan sekutu yang mengurusi wilayah Indonesia tergabung dalam AFNI. Adapun tugas AFNI adalah melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Perundingan dilakukan antara pihak Inggris yang dipimpin oleh Brigjen Malabi dengan para wakil dari pihak Republik Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, tentara Inggris tidak akan memasuki serdadu Belanda. Kedua, menjaga keamanan dan ketentraman bersama. Ketiga, kerjasama pemerintahan Republik Indonesia dengan sekutu. Keempat, Inggris akan melucuti tentara Jepang. Namun, dalam pelaksanaannya, Inggris mengingkari kesepakatannya. Bahkan secara sepihak, AFNI melakukan perjanjian dengan NICA bahwa status Indonesia dikembalikan pada kekuasaan Belanda. Kesepakatan ini telah menodai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sangat bertentangan dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu ataupun tentara Belanda tidak dapat dihindarkan. Pertempuran terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang diduduki oleh pasukan sekutu maupun Belanda. Adapun bentuk perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu pertempuran Surabaya, pertempuran di Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi oleh pasukan sekutu pimpinan Malabi mendarat di Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI menimbulkan kecurigaan tentara dan para pemuda bahwa kedatangannya diboncengi oleh NICA. Ternyata dugaan mereka benar dan bahkan banyak tawanan Belanda yang dibebaskan dan mereka hanya melucuti tentara Jepang saja. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1945 pertempuran tidak dapat dihindarkan antara pasukan sekutu dengan para pejuang bangsa Indonesia. Dalam pertempuran yang terus menjalar ke seluruh kota mengakibatkan tewasnya Brigjen Malabi. Pasukan sekutu kemudian mengutus Maijen Mansur untuk membalas kematian Malabi. Tanggal 10 November Surabaya diserang baik dari darat, laut maupun udara oleh pasukan sekutu. Namun, para pejuang terus berusaha mempertahankan kota itu sampai hampir saja 3 minggu lamanya. Tetapi, karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya Surabaya dikuasai oleh sekutu. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lembani Waras, yang dikenal dengan nama Markas Kali, untuk terus melakukan perjuangan meskipun dengan kekuatan yang sangat kecil. Selanjutnya, yaitu ada pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa ini dilatar belakangi pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit di Ambarawa.
antara pemuda Indonesia dengan TKR melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini dipicu ketika pasukan sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Mereka diperbolehkan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Sekutu ternyata diboncengi tentara Nica yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Hal ini tidak dapat diterima oleh para pemuda dan TKR sehingga mengakibatkan insiden Magelang yang kemudian mendorong pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu terdesak dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Selanjutnya yaitu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini dilatar belakangi oleh pasukan sekutu menduduki Bandung sejak bulan Oktober 1945. Para pemuda dan TKR juga berusaha melucuti tentara Jepang dan merebut senjatanya. Pasukan sekutu menyerukan bahwa para pemuda harus menyerahkan senjata hasil rampasan. Sekutu juga memerintahkan agar TKR meninggalkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 1945. Namun, maklumat ini tidak dilaksanakan oleh para bangsa Indonesia sehingga terjadinya pemberontakan dan markas besar TRI di Yogyakarta. Perlahan-lahan TRI meninggalkan kota Bandung sambil melakukan sabotase dan penyerangan terhadap markas sekutu di kota Bandung. Serangan-serangan ini menimbulkan kebakaran-kebakaran sehingga Bandung Selatan di bumi hanguskan. Peristiwa inilah yang kerap kali dikenal dengan Bandung Lautan Api. Selain perjuangan bersenjata, Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi untuk memperoleh pengakuan dunia internasional mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, maka perjuangan diplomasi adalah jalan yang strategis. Perjuangan diplomasi dimaksudkan untuk mengukuhkan bahwa Indonesia telah berdaulat dan mengharapkan PBB untuk mendukungnya dan mendesak agar Belanda segera hengkang dari bumi Indonesia. Untuk kepentingan ini, Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain maupun PBB untuk mendukung perjuangan melalui diplomasi. Adapun bentuk perjuangan melalui diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia yaitu Perjanjian Linggajati, agresi militer Belanda 21 Juli 1947. Perjanjian Linggajati. Perjanjian diplomasi yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam tahap awal masa perundingan adalah diselenggarakannya Perjanjian Linggajati pada tanggal 15 November 1946. Dalam perundingan itu, utusan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Sir Merhon. Adapun pokok utama Perjanjian Linggajati yang terdiri dari 17 pasal ketentuan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Belanda secara de facto mengakui pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, pemerintah Belanda dan Republik Indonesia membentuk negara Indonesia Serikat yang wilayahnya meliputi seluruh Hindia Belanda. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang kedua yaitu agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dilatar belakangi pada saat memikirkan perihal Perjanjian Linggajati untuk dilaksanakannya atau tidak. Belanda secara sepihak melancarkan serangan ke daerah-daerah Republik Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Belanda berdalih bahwa Republik Indonesia sebagai tidak bersedia mentaati Perjanjian Linggajati. Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya, baik pasukan darat maupun udara, dan membombardir ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada tragedi nasional masa Orde Lama. Tragedi nasional pada masa Orde Lama yang dilakukan oleh Indonesia, peristiwa-peristiwanya yaitu ada pemberontakan PKI, pemberontakan RMS, G30 SPKI, Monumen Pancasila Sakti.
Yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948. Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Muso kembali dari Rusia. Sekembalinya itu, Muso bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaran yang diberikan pada para anggota PKI adalah mengadu domba kesatuan nasional dengan menyebarkan teror pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Tokoh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI. Yang kedua yaitu ada pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Dilatar belakangi didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku bagian selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Mr. Dr. Christian Robert Soumokil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dan dari Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga ada gerakan 30 September 1965 atau biasa disingkat dengan G30S PKI. Sebagai fakta sejarah, setiap orang Indonesia tidak akan melupakannya, bahwa di negara ini pernah terjadi peristiwa di tahun 1965 yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pada dini hari 1 Oktober 1965, mereka membunuh 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke Desa Lubang Buaya, sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Peristiwa G30S PKI ternyata menjadi pemicu aksi protes terhadap kepemimpinan Soekarno. Bahkan dituduh bahwa Soekarno ada di balik peristiwa tersebut. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Aksi mogok demonstrasi mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1966 di halaman Universitas Indonesia. Dan setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam, akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 memberikan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat mini dikenal dengan nama Super Semar, secara umum Super Semar. Yang keempat yaitu Monumen Pancasila Sakti. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang menandakan bahwa Pancasila serta bangsa Indonesia selamat dari upaya kudeta dan penggantian ideologi negara. Dalam sejarah, Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Yang keempat yaitu masa Orde Baru. Orde Baru seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Peristiwa penting yang melatar belakangi terjadinya masa Orde Baru yaitu yang pertama, Tritura. Sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas terhadap PKI karena telah melakukan pengkhianatan terhadap negara menjadi salah satu pemicu timbulnya tuntutan rakyat, Tritura. Selain itu, melemahnya ekonomi Indonesia semakin mendorong Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI, pada tanggal 10 Januari 1966, membuat aksi 3 tuntutan hati nurani rakyat yang dikenal dengan Tritura tersebut.
Isi tritura sebagai berikut: pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, penurunan harga, dan perbaikan ekonomi. Yang kedua ada Super Smart, Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Smart, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto di mana saat itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Sidang Umum MPRS menyelenggarakan sidang umum keempat pada tanggal 17 Juni 1966 yang menghasilkan beberapa ketetapan sebagai berikut. Ketetapan MPRS nomor 9 tentang pengukuhan surat perintah 11 Maret. Yang ketiga yaitu pemilihan umum pemilu. Pemilu pada 3 Juli 1971 menjadi pemilu pertama pada masa Orde Baru. Pemilu tersebut diikuti oleh 10 para politik. Partai tersebut diantaranya NU, PKRI, Perkindo, Murba, PNI, Golkar, dan IPKI. Golkar menjadi partai pemenang pemilu pertama Orde Baru. Kemudian pemilu tersebut berlanjut pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Namun pada tahun 1977 sampai 1997 hanya ada 3 partai, yaitu Golongan Karya Golkar, Partai Persatuan Pembangunan PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang keempat yaitu peristiwa Malari 1974, malapetaka 15 Januari atau sering disingkat dengan Malari terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di masa Orde Baru. Berawal dari gerakan demonstrasi mahasiswa yang berkembang menjadi peristiwa kerusuhan sosial. Demonstrasi tersebut menyerukan kritik mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Soeharto yang dianggap terlalu berpihak kepada investor asing. Selanjutnya yaitu ada era reformasi. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat lemah dan merosot, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Adapun kronologi reformasi itu pada tanggal 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Sekian dan terima kasih. Untuk mengenai pemahaman lebih lanjutnya bisa disimak melalui penayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rintan Apriani dengan NIM 222720067 dari kelas 3B jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bukan berarti bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah selesai, tetapi justru sebaliknya, tugas kita semakin berat, yakni bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah oleh rakyat Indonesia dan bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Namun,
perjuangan para tokoh-tokoh kemerdekaan di pusat maupun di daerah tidak berhenti sampai pada proklamasi kemerdekaan saja, sebab perlu diketahui bahwa ancaman kedatangan Belanda untuk menjajah kembali di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab para tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia di pusat dan di daerah-daerah. Untuk kedua kalinya, Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menandakan bahwa Belanda ingin segera menegakkan kembali kolonialnya di Indonesia. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terdapat dua pola atau tipe perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia pada sekitar kemerdekaan untuk mencari titik terang ketegangan antara Indonesia dengan Belanda. Perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi dipilih untuk menuntaskan ketegangan antara Indonesia dengan Belanda. Perjuangan bersenjata dilatar belakangi oleh Inggris yang mengingkari kesepakatan dalam perundingan. Bahkan secara sepihak, AFNEI melakukan perjanjian dengan Nica bahwa status Indonesia dikembalikan pada kekuasaan Belanda. Kesepakatan ini telah menodai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sangat bertentangan dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu ataupun tentara Belanda tidak dapat dihindarkan. Pertempuran terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang diduduki oleh pasukan sekutu maupun pasukan Belanda. Adapun bentuk perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh Indonesia yaitu: pertama, pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November, dilatar belakangi oleh tewasnya Brigjen Malabi. Kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi karena adanya pertempuran sengit di Ambarawa antara pemuda Indonesia dengan TKR melawan pasukan Inggris. Yang ketiga yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu bentuk perjuangan besar bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara pasca kemerdekaan. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Selain perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, adapun perjuangan dalam bentuk diplomasi. Perjuangan diplomasi dimaksudkan untuk mengukuhkan bahwa Indonesia telah berdaulat dan mengharapkan PBB untuk mendukungnya dan mendesak agar Belanda segera hengkang dari bumi Indonesia. Perjuangan dalam bentuk diplomasi berupa: yang pertama, Perjanjian Linggajati. Perjanjian Linggajati disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 1946. Yang kedua, agresi militer Belanda yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, itulah tadi mengenai materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.